من الشيطان الرجيم. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qaf itu huruf tebal ya. U. Jadi jangan sampai sama seperti huruf kaf. Ya, jangan bukan ku, tapi u. Ya, ul. Di qaf tebal, lam sukun ditipiskan. Ul, al. Terus lam juga itu makhrajnya di lidah, lidah bagian ujungnya, di samping lidah bagian ujung yang nempel ke langit-langit dekat gusi ya, gusi yang atas. Nah, coba ul al ul قل يا أيها الكافرون. Ro dhamma dibaca tebal. Ro bukan ru tapi ru. Di suaranya digemakkan. Ya. Dan karena huruf sebelumnya huruf yang dibaca tebal, maka matnya juga ikut tebal. Jadi matnya juga ditebalkan. Nah, kalau ini itu mad apa, Bu? Kafirun. Nah, mad arid disukun. Jadi apabila huruf mad bertemu sukun palsu, ya. Huruf mad bertemu sukun palsu. Nah, di sini ada waw sukun sebelumnya dhammah, itu huruf mad, dhammat tabi'i. Menghadapi huruf sukun palsu. Di sini nun. Nunnya itu harusnya fathah. Karena waqaf jadi sukun, maka disebut mad arid lis sukun. Dibaca berapa harokat? 2, 4, 5, 6 ya. Bisa 2, 4, 6. Di minimal 2 harokat, maksimal 6. Ulang. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, yang barusan kita baca 4 harokat. Kadar seperti yang tadi baca itu 4 harokat. Kita lanjut. La a'budu ma ta'budun. La
a'budu ma ta'budun. Hati-hati di sini di huruf ain. Ainnya dijelaskan. Ya, coba ikuti. A'budu. A'budu. Ain makhrajnya di tengah tenggorokan. Coba. A'budu. Ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ulang. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. A'bud. Dal qalqalah ya, dipantul. Bud. Ad. Nah, ulang. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, diperhatikan di lafaz ana. Nah, sini ya. Ana. Nah, di alifnya itu ada tanda sifar, ada tanda bulat. Ya. Nah, kalau di sini bulatnya agak lonjong. Jadi na di sini itu dibaca pendek ketika wasal. Jadi ketika diwasalkan dipendekkan. Wala ana dipendek na-nya. Kalau waqaf berhenti maka dipanjangkan. Ya. Wala ana. Jadi 2 harokat. Kalau waqaf. Karena tadi kita baca wasal maka dipendekkan. Karena ada tanda sifar di sini ya. Yang lonjong. Nanti lagi juga ada yang tanda sifar tapi bulat sempurna. Ya, kalau tanda seperti itu ketika wasal dan waqaf itu tidak dibaca. Nah, sedangkan kalau yang lonjong ketika wasal itu tidak dibaca ya, hurufnya tidak dianggap ya. Ketika waqaf baru dianggap gitu ya. Nah, karena di sini kita baca wasal jadi na di sini dipendekkan. Ulang. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ma 'abadtum. Nah, di sini dal sukun bertemu ta ya. Nah, ini huruf dalnya dileburkan ke huruf ta. Ya, jadi bacanya langsung saja ke huruf ta. Ya, abad tum.
Jadi tidak ke huruf dal dulu, ya. Di huruf dalnya langsung dimasukkan ke huruf ta. Di cara bacanya langsung saja seperti ta tasydid, ya. Abad tum, abad tum. Jadi jangan abad tum, tapi abad tum. Langsung saja ke huruf ta. Abad tum. Coba ma'abadtum, abadtum, wala ana abidum ma'abadtum. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. Di sini disempurnakan di kata waliyadin, ya. Waliyad. Jangan sampai disukunkan lamnya. Wal yadin. Jangan sampai disukunkan. Dia lam kasrohnya disempurnakan pengucapan. Waliyad, waliyadin. Ulang. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, mungkin cukup. Insyaallah ahad depan kita lanjut ke surah An-Nasr. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, insya Allah mata akan sekali mulai. Mohon maaf kepada seluruh jamaah untuk merapikan barisannya dan mengisi saf-saf yang kosong. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pengumuman mata Baitur Rahman, sebelumnya Ustaz yang akan sekarang mengisi acara mata ini yaitu adalah Ustaz Ahmad Najib, dan pengumuman untuk mata Baitur Rahman ahad ketiga insyaallah minggu depan yaitu adalah Ustaz Atif Latiful Hayat, insyaallah minggu depan akan mengisi di mata ini. Dan Mahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada para jamaah semua karena atas semua dukungannya dari seluruh jamaah, terkhusus semua infak dan sedekah yang selalu menjadi akan menjadi amal jariah untuk kita semua sampai hari akhir. Amin ya Allah. Dan Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungannya dari seluruh jamaah. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, saya silakan kepada Al Ustaz untuk ini ya, saya persilakan waktu dan tempat saya persilakan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah akan kita bahas bersama tafsir Quran surah An-Nisa ayat 71 sampai 74. Yang bawa bukunya dibuka halaman 306. Saya beri judul Berperanglah di jalan Allah. Menang atau kalah itu pahalanya besar. Ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin awinfiru jami'a. Wa inna minkum laman layubatti anna fa in asobatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida. Wala in asobakum fadlum minallahi layaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan aziman. Fa yuqatil fi sabilillahi alladhina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaglib fasawfa nu'tihi ajran aziman. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau maju bersama-sama. Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat melambat-lambat ke medan pertempuran. Maka jika kamu ditimpa musibah, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka. Dan sungguh jika kamu beroleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah ia akan mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar. Karena itu hendaklah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Munasabah, di antara para penghuni jannah yang berteman dengan para nabi adalah orang-orang yang mati syahid atau gugur di medan perang sebagai syuhada. Jadi kan kemarin kita bicarakan yang mendapat nikmat itu ada 4. 1 para nabi, 2 as-siddiqin, yang ketiga as-syuhada, yang keempat
as-solihin. Bapak-bapak mau pilih yang mana? Nabi mau mungkin. Opatnya solihin. Sebab kalau mati syahid, aduh, sabetah kene. Padahal harus diyakini akhirat itu lebih membahagiakan. Nah, yang keempat as-solihin. Nah, itulah as-solihinnya. Tapi di sini ada penawaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang mati syahid. Mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Dan akhirat itu lebih kekal. Fal akhiratu khairun wa abaqa. Abaqa itu lebih kekal. Atau memang kekal. Kehidupan dunia tidak kekal. Karena itu mereka berani mengorbankan jiwa raganya dan segala kesenangan dunia demi surga yang penuh dengan kesenangan tanpa batas waktu. Bahkan tidak dibatasi kematian. Pada ayat-ayat selanjutnya Allah membuka kesempatan bagi orang-orang yang beriman untuk jihad fisabilillah. Urang ge jihad ini teh. Namun ternyata tidak setiap orang yang mengaku beriman tertarik dengan kesempatan itu. Yang mereka inginkan adalah kesenangan dunia. Siapakah mereka itu? Apakah mereka kurang yakin terhadap janji Allah atau kurang yakin terhadap akhirat? Bagaimana cara berjihad fisabilillah? Bagaimana pelaksanaan jihad yang dilakukan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan bagaimana pula jika kita ingin berjihad tetapi keadaannya seperti sekarang? Di sini ada kata-kata khudu hidrakum. Akhoda yakhudu artinya mengambil, bertindak, memperoleh, memegang akhoda itu. Diartikan juga mulai mengerjakan. Akhoda yakhudu, mulailah dia mengambil. Mengikuti jejak, mempengaruhi, menyiksa. Ittakhoda menjadikan atau mengangkat, memilih. Kita kan sering berdoa. La tu'akhidna. Janganlah engkau menyiksa, menghukum. Artinya mengambil. Wa kadzalika akhdu rabbika idza akhadha qura wa hiya dhalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu. Akhdu rabbika. Idza akhoda apabila dia mengadab al-qura penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya inna akhdahu siksanya itu sangat pedih, lagi sangat keras. Nah, di sini saya menceritakan tentang akhoda yahudu itu artinya menyiksa. Dan kata-kata itu juga sering kita dengar. Jadi kalau lagi perang itu jelema eta dicokot ku saha, cokot ku saya. Eta geus cirian eta. Kalau di kita itu jual beli, lu jual, gue beli, teh maksudnya naon teh? Hah? Gitu. Ngalawan enggak. Jadi memang itu gaya bahasa Al-Quran itu tinggi, tapi hanya dimengerti oleh orang-orang Arab pada saat itu dan orang-orang yang mempelajari bahasa Arab. Kalau kita mendengarnya juga biasa-biasa saja. Padahal ini khudu hidrokum itu sampai diartikan siap siaga. Khudu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, yaitu Al-Quran dan hukum-hukumnya. Serta ingatlah selalu atau amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu menjadi orang-orang bertakwa. Kemudian ada kata-kata hizrakum, hadiro yahzaru, hidron
artinya berhati-hati, waspada, bersiap-siap, takut. Tahzir itu peringatan. Tahzir minallah, peringatan dari Allah. Alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wahum ulufun hazarul maut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Sini hazar itu takut. Wa atiullaha wa atiur rasulah wahzaru, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan berhati-hatilah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksaannya, dan hanya kepada Allah kamu kembali atau kembalimu. Wa inna lajami'un hadirun, dan sungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. Jika kata khudh disambung dengan hizrohu, maka artinya bersiap siagalah, waspadalah, berhati-hatilah, seperti ayat-ayat yang kita bahas ini. Kemudian ada kata-kata fangfiru, nafaro yang firu, artinya berangkat, maju ke medan perang, lari karena takut, terkejut, berpaling, atau enfiru juga tidak suka. Nafar itu orang, kelompok. Jadi kalau kita bertanya kepada orang Arab, kam nafar, berapa orang? Orang Arab nanya ke orang, kam nafar, mohon cenah abdi tos lapar. Pada itu nanya orang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Nah, sini ada kata-kata yahzarun juga. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi ke medan perang semuanya. Jadi liyanfiru, pergi ke medan perang semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, ini yahzarun, menjaga diri. Di sini ada kata-kata liyanfiru dan nafaro. Liyanfiru untuk berperang, nafaro diartikan pergi. Jangan sampai waktu jihad fisabilillah di perang-perangan tidak ada, di pengajian tidak ada. Kemana itu? Musab. Kalau zaman Rasul tuh orang itu seperti la fil ir wala fin nafir. Ir itu unta. Bisnis perang. Kalau di sini diartikan jangan perang semua. Jadi harus ada orang-orang yang memperdalam agama, tafakuh fiddin. Sebab kalau perang semua nanti tidak ada yang mengembangkan agama. Jadi pilihannya dua. Mau berperang atau masuk pesantren. Ada ya, berperang tuh. Memperdalam itu. Dulu akan ada itu 12 gitu ya, waktu pergi hari Jumatnya Jakarta ya. Ada orang bertanya, Ustaz tidak ke Jakarta? Itu. Kenapa Ustaz tidak ke Jakarta? Orang lain ulama ke Jakarta. Kalau begitu ini Jumat bubar di sini. Kan Jumat hari itu. Jadi jangan pergi semuanya, kudu air jadi khotib. Qul wahiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah hai Muhammad,
telah diwahyukan kepadaku bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin. Nafarun itu sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Itu nafarun. Jadi tidak digunakan untuk manusia saja. Seperti kata orang, kata-kata orang. Orang itu untuk manusia, untuk jin, untuk malaikat. Jadi seorang jin. Dalam bahasa Indonesia itu. Seorang malaikat. Jadi bukan hanya untuk manusia. Demikian juga kata nafarun. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyazdakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dan sesungguhnya dalam Al-Qur'an ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari. Jadi makin diberi peringatan makin lari. Nah, di sini yang diambil adalah kata-kata nufuro teh kabur. Illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Nah, badai perang mah namun teu perang disiksa. Nah, perang maut. So, pada mana? Tafsir dan bayan. Ya ayyuhalladzina amanu khudu hidrakum. Hai orang-orang yang beriman, kamu harus selalu bersiap siaga. Jangan lengah, karena kamu tidak tahu musuh selalu selalu mengintai. Ayat ini berlaku juga bagi orang-orang yang beriman pada saat sekarang. Jika kita selalu siap tempur, maka musuh akan gentar. Sering terjadi pada zaman Rasulullah SAW, kaum muslimin diberangkatkan ke medan perang, ternyata musuh sudah kabur. Mata ke Indonesia teu waniun lantaran tentarana latihan wae nepi ka pangsiun. Tadi adu-adu kernya. Sehingga tidak terjadi kontak senjata. Jika kaum muslimin selalu siap, niscaya Allah akan membantu dengan mengutus malaikat dan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Firman-Nya, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Artinya tidak dibenarkan. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Jadi kalau sudah siap, orang kafir tuh gentar. Siga mereka ngontrol dia ka imah, antara budaknya para saya budak saha datang kali itu teh. Itu kan latihan, Pak. Kan latihan silat di hadeup teh. Kenaon, Pak? Ante ngalangkung wae cenah ka dieu. Terjadi. Jadi kalau umat Islam lengah, karena itu umat Islam harus berlatih. Dan biasanya santri kan ada ya, latihan we gitu. Saya pernah itu di sekolah, ada orang tua marah karena anaknya tidak pakai seragam, kemudian dihukum. Orang tuanya teh galak gitu. Tepira cenah urusan seragam sampai anak saya dihukum, tidak belajar. Kata orang itu, aku budakna para saya, dan dia menyatakan dengan sombongnya bahwa saya itu tukang gelut ya teh cenah gitu. Ningali Ustaz Rahmat pernah mentak tukang gelut ya teh. Kemudian saya memanggil Ustaz yang guru tipan. Tadi ka dieu bae naon cenah Ustaz? Tadi Bapak tukang gelut tah ieu guru gelut. Cek itu teh eta mah kapungkur abdi keur budak. Wah, ai cek eta nya Ustaz nana, wah can Ustaz make diwartos-wartoskeun. Eta pan di dieu mah kudu katingali siap. Lah ningali Ustaz Rahmat nya ningali Ustaz Rahmat wanian atuh. Jadi itu sok gelut nu ieu mah guru gelut. Nya ge tara gelut.
Jadi harus siap. Jadi kalau melihat umat Islam itu lengah, musuh makin wani. Jadi kedua latihan dia. Santri-santri itu latihan gitu ya. Akan menggentarkan mereka. Pernah terjadi pada perang Mu'tah. Kaum muslimin yang sudah lelah berperang sudah 3 hari itu. Dan sudah terluka disuruh mandi oleh Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Disuruh mencuci pakaian, membersihkan luka dan tegap menghadapi musuh. Malahan yang sudah beruban rambutnya disemir hitam. Nah, jadi daliana teh gitu. Di urang mah disemir teh supaya ketinggalan ngora. Iya mah disemir teh supaya musuh tinggal gentar. Lah cenah kamari aki-aki unggul ayeuna ngarora itu. Sehingga keesokan harinya musuh kabur karena disangka Khalid bin Walid membawa pasukan yang baru. Jadi ceritanya perang Mu'tah itu tidak dengan Rasulullah. Itu perang Mu'tah antara umat Islam dengan Romawi. Jadi Romawi itu menguasai daerah Syam. Syam itu sekarang Yordan. Yordan itu dulunya provinsi Arab Saudi. Dikarenakan kurang menghasilkan Yordan itu, makanya dilepas saja. Dan Islam di sana itu ya kurang taat. Kurang taat. Raja naga ratu naga teu make jilbab itu. Nah di sana perang Mu'tah itu. Dan Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa panglima perang pertama akan meninggal. Jika meninggal itu Zaid bin Harithah, maka harus diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far bin Abi Thalib meninggal, maka diambil oleh Abdullah bin Rawahah, si pedang si bendera itu. Jika Abdullah bin Rawahah meninggal, maka dipegang oleh Khalid bin Walid. Jadi 4 dikirimkan kali itu. Ini orang yang 3 ini sudah merasa dirinya akan gugur. Kira-kira kumaha tah? Kalau kita disebut nama, kalau ini gugur, kita kasebut tah. Mau berangkat tidak? Mau berangkat tidak? Itu Ja'far bin Abi Thalib atau ngan Khalid bin Walid. Alah, cenah. Saya tidak kasebut gugur nih. Nah, dan kenyataannya begitu. Jadi dulu itu perang, kalau panglimanya kalah, itu kalah semuanya. Kecuali ada gantinya. Zaid bin, kalau tidak salah itu urutannya begitu. Zaid bin Harithah gugur, Ar-Royah itu benderanya yang berwarna putih. Ada yang menyatakan hitam, ada yang menyatakan yang hitam ada, putih ada, itu diambil. Kemudian ini gugur lagi. Nah, kemudian istirahat. Itu kan perangnya siang. Nah, wengi mah poe. Itu perjalanan dari Mekah ke sana itu kira-kira dari Madinah ke sana itu 1000 km. Jadi susah itu. Jadi ripuh dua anak masih imbang. Banyak yang gugur. Kuburan mereka itu ada di Yordan. Lukanya pelbahdinya. Sampai kuburan itu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, tapi terpisah di tengah gunung gitu. Nah, keesokan harinya istirahat kan malamnya, kata Khalid bin Walid, jangan istirahat. Lukanya bersihkan, bajunya cuci. Yang asalnya sebelah kiri pindah ke kanan, yang asalnya di belakang pindah ke depan. Nu nyeri suku ulah gitu, kudu cak. Bahkan yang rambutnya putih disemir, jadi mau semir. Kemudian kata Khalid bin Walid, tong maka perang. Saya membawa pasukan yang baru, yang ingin mati seperti kalian ingin hidup. Oh, puguh we kabur dikitukeun teh. Kamari geus susah. Ya, kamu ya pasukan yang baru. Tah itu taktik hebatnya Khalid bin Walid. Tengah bohong baru dipindahkan. Ya, gitu kan. Isi bohong baru dipindahkan.
Yang di belakang baru dikedepankan, yang kiri baru dikanankan. Yang disebut panglima itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu paling. Jadi begini, pasukan 1, 2, 3, 4 penghubung, 5, 3 gitu tah, 3 gelas. Karena itu limaan. Kade kulunyaan panglima mah. Abdi mah cenah hayong papanglimaan. Gimana? Ya. Ya, papanglimaan. Kita lanjutkan. Fangfiru subatin awing firu jami'a. Majulah ke medan tempur secara berkelompok atau dengan bersama-sama. Tergantung dari jumlah musuh serta situasi dan strategi yang diterapkan. Rasulullah SAW sering mengutus beberapa orang sahabat untuk menumpas gelagat musuh di suatu tempat. Namun ketika akan menaklukkan kota Mekah, beliau mengajak seluruh sahabat yang kuat termasuk perempuan. Beliau mengorbankan semangat berperang. Jadi kalau ada gejolak itu ada tanda-tanda. Dulu itu kan sampai sekarang juga di Arab Saudi itu tidak ada kampung Magebleng. Kalau dari Bandung ke Garut itu kan nyambungnya paling-paling di Leuweung Tiis teh. Ya, nah, tidak ada ya gitu. Jadi kampung teh aya we terus kan itu. Kalau di Arab Saudi itu dikarenakan gersang, jadi perjalanan misalnya dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah itu baru ada kampung misalnya tuh. Ya, hanya beberapa orang. Kemudian ada kampung lagi. Jadi banyak yang kosong-kosong. Itu juga tergantung kepada air. Kalau tidak ada air, sebab tidak bisa menggali ke bawah. Nah, apabila yang gejolaknya itu satu kampung, nah, Rasulullah mengirim 15 orang. Agak besar 70 orang. Itu yang disebut dengan berkelompok. Tapi ketika akan menaklukkan kota Mekah, Rasulullah mengumumkan harus ikut semua. Perempuan juga ikut. Kan Mekah mah gitu, tas 3 katel. Di Wadin gitu. Maka ketika besoknya akan berperang, Rasulullah itu di pinggir-pinggir bukit. Kayak di Bandung kan, Bandung oke, di lingkung pegunungan, Bandung besar. Ya mah lengkop gitu tah Mekah teh, masih haram di tengah tah. Itu di pasang subatin jami'an itu. Jadi semuanya harus pegang senjata dan pada malam harinya menyalakan obor. Obor gitu. Ngadurukan rumput gitu. Kan orang-orang kafir Quraisy teh gentar tah. Ya kali itu musuh. Karena itu perang Fathul Makkah tidak terjadi pertempuran, mereka sudah kalah. Tapi memang kita bersiap-siap juga harus benar. Datang ngajago sok cenah bari urang teh bener, batur ge apaleun. Jadi kita harus benar-benar siap. Saya pernah tuh masuk ke rumah teman saya, kenalan saya di Bogor. Di ruang tamu teh aya pedang. Pedang. Si abdi teh eta kunaon pedang teh aya eta teh aya siga jimat gitu. Gitu cenah Ustaz. Jadi fungsi aya bangsat kade ningali pedang balik deui. Ieu pedang unggul gitu. Ningali pedang balik deui padahal mah eta kenying seunan we cenah gitu. Tapi tiasa cenah abdi main pedang tuh. Ya gitu. Ulah kieu ada teu bisaeun cenah. Itu artinya harus hidrokum dan berperang. Kita juga bisa saja berkelompok begitu. Itu mah kumaha komandan dan panglima. Wa inna minkum laman layubatti anna. Sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran.
Namun ada saja orang yang sudah mengaku beriman dan berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW, mereka berlambat-lambat, malas untuk berperang karena takut mati dan masih senang berada di dunia. Mereka sengaja tidak siap siaga. Sehingga jadi alasan jika ada seruan perang. Ketika ada seruan perang, mereka menyatakan belum siap. Ayo ngaji, can ibak. Nah, gitu. Can maraban hayam. Kenapa dia alasan di dalam rumah? Nah itu beralasan ada gitu. Sampai terjadi. Saya pernah samper ketika disamper teh disarung kene ya bacaan mani tinggalkeun we. Dan memang kalau siapannya sigan urek piknik setelah subuh jam 4 tak itu atau jam 5 cenah kumpul. Nah ibu-ibu datang jam berapa? 4:30 malahan anu sholat didinya. Mandinya jam sabaraha? Mandinya jam 3 gitunya, terus beres-beres. Itu orang yang sudah siap. Tapi kalau orang yang ragu-ragu ketika disamper, kumaha teh? Karek kudang. Oh berarti moal. Dia harus siap itu. Mereka adalah orang-orang yang lemah imannya. Mereka tidak jadi berangkat. Memang pada zaman Rasulullah SAW tidak ada tentara khusus seperti sekarang yang dijamin kehidupannya dengan menerima gaji dan tunjangan yang tetap. Ayo nama apa? Tadi saya gini kan, digaji unggah bulan, gawe nangan latihan, nepi ka pangsiun, tekung si diadu. Tapi itu bermanfaat ya. Bermanfaat. Amerika teh sieun ku Indonesia teh. Dulu waktu zaman Obama kalau tidak salah itu kan akan pergi ke Bali sampai kapal perangnya 4 ya di perairan Bali itu terjadi sieun ku orang Indonesia teh. Karena orang Indonesia katingal siap komo ku urang Banten mah cenah. Kajauhannya di Teluh. Pada saat itu beliau hanya mengajak dan menjanjikan pahala dari Allah. Hal ini tidak menarik bagi kaum munafik. Kalau sekarang siap, sudah kudu gitu nyebutan siap. Nuker catur ge eureun, nuker nguseup eureun gitu. Sebab yang mengundang adalah komandan. Mun teu dipecat, dimutasi. Tapi ku Allah teu sieun dimutasi. Aya adan, naon cenah teh wayah kieu adan. Jam 4 lebih hijinya terus ada wayah kita sieun pecat. Jadi sieun keneh ku komandan siapa seperti itu nyaan siapna teh. Fa in asobatkum musibah qala qad an'amallahu alayya idzam akum ma'ahum syahidan. Maka jika kamu ditimpa musibat, yang berangkat perang itu ditimpa musibat, ia berkata, sungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka. Apabila terdengar berita bahwa tentara kaum muslimin terdesak atau sampai mengalami kekalahan, orang-orang munafik merasa senang dan bersyukur bahwa mereka tidak terlibat, bahkan menyatakan, sungguh Allah telah memberi kenikmatan kepada saya karena saya selamat tidak ikut berperang bersama mereka. Saya menyaho atuh cenah. Lu pasti mau tak itu. Saya juga pernah mengatakan itu ketika, tapi memang situasinya seperti itu. 2015 teh kan jamaah haji Persis teh mengalami ada 700 orang yang meninggal, yang paling banyak dari Persis. Tahun 2015 saya pernah mengatakan atuh dapat kadinya kudu mah kadieu. Tapi memang situasinya saya tahu ini jalan selamat. Kalau ini jalan yang belum tentu selamat sebab diadu jeung jarangkung. Gitu. Kadang-kadang saya merasa senang karena saya selamat masih hidup di ayeuna. Sedangkan mereka meninggal, tapi setelah saya ke sana lagi betapa indahnya mereka sebab mereka meninggal dalam keadaan ibadah.
keur talbiyah, keur takbir, kemudian meninggal. Tapi kalau saya di sana justru situasinya akan lain. Sebab apa picilakan? Karena itu oleh orang Arab, oleh pemerintah Arab Saudi dibedakan. Orang Asia mah, terutama Asia Tenggara harus sebelah sini, sebelah kanan. Orang-orang Afrika nu jarang gede ta Eropa kan. Dah kitu atuh bandingan anak oge atuh. Urang sakieu itu sakieu. 2 meteran. Jadi mun ningali kapayun teh jengke oge mah katingali. Karena itu dikelompokkan. Ya, Asia Tenggara sini. Bahkan ada kata-kata Indonesia kan. Jadi kadang-kadang kita melihat orang yang gugur seperti ayah ustadz nu dikadeknya. Pantas sholat subuh ustadz dikadek. Nu ka maut. Ah, dah salah nuna make sholat subuh tuh. Jadi gitu salah. Padahal ustadz itu saya sendiri sampai menyatakan begini. Ustadz harus dijaga kan ya begitu ya. Tong dijaga atuh. Mun ustadz dijaga berarti surga teh jauh cetek ustadz. Jadi hayang dikadek tapi hayang maut. Hayang ka surgana gitu maksudna teh kitu. Tapi nu hayang sok salamet. Nu hayang maut lila teh. Kita lanjutkan. Walain asobakum fadlum minallahi layaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Dan sungguh jika kamu beroleh karunia atau mendapatkan kemenangan dari Allah, tentulah ia akan mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Tetapi jika kaum muslimin berada dalam kemenangan tanpa pertempuran, bahkan mendapatkan ghanimah yang banyak, seperti pada perang Tabuk, orang munafik pasti mengatakan kepada kaum muslimin yang ikut berperang, seolah-olah kamu tidak mencintai saya, kamu tidak ngajak-ngajak saya perang. Tuh, kalau menang mah gitunya. Misalnya kata ustadz kumpul di masjid, nah, cek seorang ya paling itu sampai beres. Kumpul di masjid jam 8. Kan itu jelas eta teh. Urang beberes, santar udah jelas. Ah, cenah moal cenah gitu. Apa teh nu datang teh hanya sebagian. Sok beberes, da beberesna ge cenah di masjid mah gampang. Ngan ieu aya nu masihan artos kangge nu beberes. Saurang 300.000. Nu datang kan 10 urang. 300.000 ke 3 juta teh. Beberesna, beres sakitu. Kabejakeun motor. Oke, ka urang. Tah, jelema munafik eta teh. Padahal diumumkeun. Lantaran nu kasawangna teh capek. Teu ngajak si eta cenah ka urang. Teu mere cenah tah gitu, Pak. Tapi kalau nepi ka capek, nepi ka geuring, matak oge nya make daek ka ustaz atuh ku ustaz itu tah. Itu orang munafik. Padahal ku capekna teh eta teh berpahala. Berpahala. Kalau kita disuruh kerja bakti, ya kerja sama gitu. Datang jam 8 cenah. Sok urang ngaliwat kayak jam 11 makan, bapak bade datang jam sabaraha. Bade jam 8 bade jam 11. Datang kalinya geus beres. Ah, cenah atuh. Sok tuang nya era cenah. Era mun teu tuang teh kitu pan. Nya. Dititah abdi teh cenah dititah ngoret henteu, dititah sapu henteu, piraku ayeuna dititah dahar henteu wae. Padahal itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang pertama itu pahalanya lebih besar. Dan makannya juga lebih nikmat sebab sudah capeknya gitu. Ya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau ketika ada untung teu beja-beja, teu ngajak-ngajak gitu. Mun aya riweuh matak oge. Itu adalah kata-kata orang munafik. Pernah itu di pengajian Pak, di Baduyut kalau tidak salah. Pengajian hadir teh sakedik atuh. Eta mah aya anu orang kaya gitu. Tukang lontong, Bapak kamu di dieu salat di masjid. Sabaraheun can lontong teh bagi teh jamaah kabeh.
bawaan kayak gitu. Ahad gitu Pak. Beres ngaji kabejakeun ka batur aya lontong cenah. Malahan mun terang mah kitu abdi sareng pun bojo pun anak cenah ka dieu. Isukna datang ka dinya tah ahad berikutna teu aya teh. Waktu ditanya teh keuna teh aya lontong, tukang lontongna gering. Jadi eta mah niatna beda. Kan ada pengajian dibagi itu ya. Mun terang mah cenah abdi sareng pun bojo ka dieu minantu oge diajak gitu. Ya, kita lanjutkan. Ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza fauzan adiman. Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapatkan kemenangan yang besar pula. Sampai ia berhaya sama mendapatkan keuntungan. Wahai seandainya aku ikut serta dalam perang dan tidak ada kontak senjata, ya, tidak terjadi perang yang mengasihkan, pasti aku juga akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Pasti aku beruntung dengan keuntungan yang besar. Dulu itu ada perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk itu perang yang susah. Sebab pada musim panas. Musim panas di Arab itu Juni, Juli, Agustus. Jadi kalau ibadah haji pas eta Juni, Juli, Agustus itu panas. Pas musim hajinya. Karena itu umroh yang murah itu pas Juni. Murah. Tapi kalau yang mahal itu Desember, gitu, November gitu. Dan itu lagi musim libur. Panasnya sampai 50 derajat Celcius. Dan nyimpen endog teh asak. Mau tiasa ulin. Nah ini pada perang Tabuk tuh begitu. Dan kurma belum matang. Kan dalam Quran surat At-Taubah begitu. Cenah abdi mah kadah nungguan kurma. Abdi mah teu gaduh cenah ya. Pokoknya banyak alasan. Datang ke sana ke perbatasan Tabuk itu daerah perbatasan dengan Yordan dengan Irak. Waktu datang ke sana mereka menyerah orang itu. Tabuk dengan Mu'tah itu satu tempat. Satu sama objeknya gitu. Musuhna teh. Mereka menyatakan kami tidak akan berperang. Bahkan Rasulullah mendapatkan ghanimah kan itu sebagai penaklukan itu perlu menyerahkan itu upeti. Tuh mendapatkan ghanimah. Ribut tak kabejakeun dan aya berita heula bahwa tidak jadi kontak senjata dan mereka mendapatkan ghanimah. Orang munafik naon cik nyeun masjid haja nyeun masjid jadinya teh. Jadi bami Rasulullah teh kadinya tak dekat itu dekat Kuba. Pasti Rasulullah senang sebab kami di sini membuat masjid. Jadi masjid nanti ada di pagar wungkul dulu mah ditangka korma, jadi palapah kormana dikitukan sebagai tiung nanti. Tapi kata Rasulullah duduk dan Rasulullah tetap sholat di masjid Kuba sampai terkenal tuh la masjidun ussisa 'alat taqwa. Tentu setiap orang yang berpenyakit hati dan akan mengatakan seperti itu, sedangkan kaum mukminin tidak berpikir ghanimah karena tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Yang difikirkan adalah kewajiban membela agama Allah. Mereka melihat kesenangan yang lebih menguntungkan daripada ghanimah, yaitu surga. Dan ini juga ketika ada pembagian ghanimah, Rasulullah pernah seolah-olah tidak adil. Dia dipasihan. Dia mah henteu saurang. Kalau kita begitu gimana tah? Bedanya Rasulullah ke urang mah teu mere gitu. Padahal Rasulullah tahu kamu mah kalau tidak diberi tidak apa-apa. Masih tetap semangat. Kalau orang ini harus diberi. Seperti mu'alaf kan, mu'alaf begitu. Mu'alaf itu yang dijinakan hatinya. Jadi pemimpin teka bagian ku ustad, ulah amak-amakan ke ustad. Tetap ustad sudah menilai orang ini keimanannya tinggi. Teka bagi anggar ke masjid. Gitu.
urang mah kenaon ka masjid oge. Teu teu ngaji. Sebab itu Allah berfirman, fa yuqatil fi sabilillah alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Karena itu hendaklah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Kan ada yang menjual akhirat dengan samanan qalilan. Kalau ini menjual keduniaan. Segala sesuatu dijual. Hendaklah orang yang membeli kehidupan dunia dengan mengorbankan akhirat berperang di jalan Allah. Ini adalah kesempatan berharga bagi kamu untuk meraih surga. Kamu harus meyakini bahwa sebaik apapun kesenangan di dunia hanya sedikit bila dibandingkan dengan kehidupan di surga. Kata ad-dunya merupakan isim tabdil yang mengandung arti paling. Artinya paling rendah. Dunia itu seperti kubro. Kalau kubro besar, paling besar. Kalau dunia paling rendah. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, apa sebabnya jika dikatakan di surat At-Taubah, dikatakan kepadamu berperang atau berangkatlah untuk berperang berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Tak urang kesan apal akhirat. Apa akhirat oke dah sering diterangkan dan kita sering baca Quran, tapi teu yakin. Misalnya kieu nya ibu-ibu ada ke bapak-bapak, da bapak mah geus apaleun. Anu asup Jumat ke masjid teh sama dengan sedekah dengan tuh apaleun. Sedekah 30 juta onta teh can ONH teh. Yang masuk kedua sama dengan ya harganya di bawah itulah. Mungkin unta keneh nu kadua teh, tapi ontana begang. Sampai datang yang kedua seperti sapi yang gemuk lah. Sapi yang gemuk teh berapa? 30 juta atau 28. Sampai sapi harganya 21 juta. Yang ketiga domba 3 juta. Yang keempat kalima 2.000 nya anak teh. Apa eta teh? Tapi teu yakin. Nu yakin pangheulana ka masjid teh. Naon sababna? Henteu cash. Pamidaliana kieu masing saha nu datang pangheulana ka masjid, beres Jumaah, beres salat, beres zikir, hanapeun karpet teang. Aya 30 juta. Bapak-bapak bade sumbing ka masjid teu sabaraha. Hah? Ek ngenong. Masih dah haramnya saya ngenongnya. Itikaf dinya. Malahan dicarekan ka imam masjid teh DKM teh. Kunaon cenah jam 6 can dibuka keneh. Nah, kumaha kitu abdi nuju seueur keperluan. Tapi apabila cash ya, tah ieu keur sedekah 30 juta di sana. Kira-kira disedekahkeun sabaraha? 15 juta? Moal. 10 juta? Mau sabaraha tuh? Karena itu Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Upami dipasikeun ayeuna bilih CF. Moal aya ke di akhirat. Karena itu ditangguhkan. Nah, ibu-ibu juga hari Jumat itu kedah ieu ka bapak-bapak teh kedah diogo. Ulah deui ka rek ka masjid hayang meunang onta, neangan sarung eueuh. Ya teh disadiakeun. Ibu-ibu teh kabagian. Pirakunya kalau suami dapat 30 juta, ibu-ibunya istrinya teh kabagiannya, pasti kabagian. Takul diogo hari Jumat mah. Dan untuk kita semua sekarang kan tidak usum perangnya, coba jihadnya teh melawan kantuk. Bangunlah jam 3 gitu atau jam 2.
Sekarang kalau bangun jam 4 sudah jam berapa? Setengah 4 udah kesiangan ini teh. Mau kabujeng tah tahajud teh. Padahal tahajud juga 11 rakaat itu sama dengan unta merah malahan itu. Unta merah. Tapi mun salatna rurusuhan untana begang. Jadi berperangnya melawan kantuk. Wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaglib fasawfa nutihi ajran adiman. Siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Ketahuilah, siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau pulang dengan kemenangan, pasti Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Jangan takut mati, sebab gugur menjadi syahid menurut Allah tidak mati. Dia akan tetap hidup. Tapi teka harti ku orang teh. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Ada ya dalam Al-Baqarah gitu. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahyaun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan dengan mendapatkan rezeki. Tapi dalam Al-Baqarah itu tapi kamu tidak tahu, tidak mengerti. Maknya anu maut menang kesenangan. Padahal itu hidup. Sebab yang dikatakan mati itu adalah berpisahnya ruhani dan jasmani. Nu digugulung ku urang mah eta mah jasad. Kan rohnya diambil. Da jasad eta teh duka kaanggo keneh duka moal. Tak bapak-bapak teh moal nganggo jasad deui atuh rugi nu ieu itu moal. Digentos casing. Nu langgung sae. Kartu nama anggar eta. Maknya anu huisan ieu kayak di surga huisan deui. Moal atuh. Nu geus pewat kieu nya di surga pewat moal. Kayak mah paling-paling usiana teh kira-kira 33 tahun untuk bapak-bapak mah. Untuk kita itu ya. Ibu-ibu 27 tahun lah. Ibu-ibu aranom deui gitu. Dan itu tidak bisa dibayangkan. Ya, sudah kita bahas itu. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib itu kan dicincang ya. Itu jasadnya. Saya punya murid diamputasi kakinya. Nah, kemudian meninggal. Sebelumnya saya tanya, eta dikubur kan kakinya dikubur. Da cenah Ustaz hijikeun teh emang teu kudu dipisahkeun da mah dihijikeun ku Allah teh. Itu tidak merasa apa-apa dia. Siga urang mican kuku, kan ini kuku bagian dari kita, ya. Dan kuku nanti itu bukan kuku yang ini dan igal nu kamari. Kita buang begitu saja. Seperti itu jasad itu. Nah, kalau disatukan itu merasa. Kalau dipisahkan tidak. Justru kan diambil. Ruh nate kalau innal abroro laf kala innal abroro lafi illiyin. Ada lagi lah kayak innal abroro lafi. Nah, itu pahalanya besar. Bahkan begini, orang yang berperang di jalan Allah itu diampuni dosanya. Dulu ada orang yang berperang Badar. Kemudian orang itu berbuat jahat, berbuat salah. Ini pada zaman sahabatnya, Rasul sudah tidak ada. Jadi dia itu membocorkan rahasia negara, itu kan jahat ya, kejahatan. Karena ada kepentingan keluarga. Dia itu harus ditangkap dan akan dibunuh. Tapi Umar bin Khattab kalau tidak salah, dia itu adalah pahlawan Badar. Dimaafkan. Sebab pahlawan Badar, kata Rasulullah, itu dimaafkan dosa-dosanya. Asal bukan dosa syirik. Bahkan kita semua harus punya cita-cita ingin mati syahid. Seperti hanya Umar bercita-cita ingin mati syahid. Bapak-bapak bercita-cita
tapi bercita-cita unggulnya. Tapi udah beda. Umar bin Khattab itu bercita-cita ingin mati syahid. Kata putrinya, Abah, senada mungkin cenatupan itu negara aman. Orang Islam semua di Madinah itu. Tidak mungkin. Kata Umar, kalau Allah menghendaki, saya ingin mati syahid. Ternyata Umar bin Khattab mati syahid. Ali bin Abi Thalib mati syahid. Utsman bin Affan mati syahid. Kalau Abu Bakar Siddiq itu karena siddiqnya. Jadi yang 4 itu betul-betul berpahala. Karena itu kita harus punya cita-cita. Bukan ingin ada kekacauan, pokoknya hayang mati syahid. Itu cita-cita. Siapa yang mempunyai keinginan seperti itu akan diloloskan nanti dari perhitungan. Badai? Ya mati syahid nama atuh sholat subuh tehnya di tengah gitu. Karena itu sekarang tidak ada lagi itu nya anu lumayan imam teh ya kan, sebab imamnya ingin mati, siap. Saya mau ke surga, pan itu teh mikir jadi ke surga, orang jadi ke neraka teh jadi pan. Tapi lamun ustaz nasiun dah. Itulah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Ada pertanyaan atau yang perlu dibahas? Kalau tidak ada, insya Allah kita bertemu lagi di bulan depan, merupakan bulan terakhir di tahun ini. Judulnya, perangilah para pengikut setan. Jangan sampai salah berpihak. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan magfirah kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, memberi hidayah kepada kita, kepada anak cucu kita walaupun belum lahir, memberikan kemudahan kepada kita dalam segala urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan belajar, terutama urusan akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari segala bencana, termasuk bencana alam, termasuk penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita yang besar maupun yang kecil, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar serta mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.